Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka akhirnya tiba di pegunungan jiwa kematian. Kita telah sampai, sebaiknya kita istirahat dulu. Kata Xiaoyan mendarat di puncak gunung dan menoleh ke arah Xiaoyi dan lainnya. Jian segera duduk di rumput saat mendengar itu. Perjalanan selama beberapa hari ini serasa akan merenggut nyawanya. Jadi ini pegunungan jiwa kematian. Bisakah kita langsung terbang ke dalamnya? Kata Xiaoyi ketika melihat pegunungan di kejauhan yang tertutup kabut dingin. Kabut dingin di luar masih baik-baik saja. Namun semakin di dalam, kabut akan semakin padat. Jika kita kehilangan arah, kita akan tersesat. Selain itu, cukup banyak binatang magis yang misterius di dalamnya. Akan sangat mudah bagi mereka untuk mengepung kita. Namun, kita tidak punya waktu menunggu hingga kabut dingin menipis. Karena itu, kita hanya bisa masuk dengan paksa, kata Feng Zunzi sedikit menyipitkan matanya. Ada beberapa faksi kecil di sekitar pegunungan ini. Mereka dikendalikan sekte jiwa. Karena itu, kita tidak boleh membiarkan siapapun menemukan jejak kita, kata Feng Zunzi seraya menyapu pandangannya. Serahkan padaku, kata Tijan Junje. Feng Zunzi mengangguk mendengar itu. Jika kita gagal, kemungkinan kita tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Karena itu, apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan Yao Chen, kata Feng Zunzi dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk saat mendengar itu. Setelah mengatakan itu, Feng Zunzi memimpin untuk bergerak. Dia meluncur turun dari puncak gunung dan bergegas ke dalam hutan lebat yang tertutup kabut dingin. Xiaoyan dan lainnya mengikuti di belakang. Gelombang raungan binatang magis sesekali terdengar di dalam hutan ketika Xiaoyan dan lainnya menuju semakin dalam. Peta yang diberikan Kongji pada awalnya berguna. Namun saat mereka menjelajah lebih jauh, penggunaannya menjadi semakin berkurang. Pada akhirnya mereka hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk menjelajahi pegunungan. Malam akan segera tiba. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Binatang magis di pegunungan ini sangat ganas di malam hari. Mengganggu mereka hanya akan menarik perhatian sekte jiwa, kata Feng Zunzi. Feng Zunzi memberikan isyarat tangan pada Tijan Junje ketika dia melihat tidak ada yang keberatan. Tijan Junje mengangguk dan mengayunkan tangannya. Beberapa bangku hitam bergegas keluar dan terbang dari kejauhan. Ini adalah bangku dari beberapa binatang magis peringkat tinggi. Benda ini mampu menghentikan beberapa binatang magis yang mengganggu kita. Setiap orang harus beristirahat malam ini. Kita akan melanjutkan pencarian besok, kata Feng Zunzi. Tepat ketika semua orang beristirahat, banyak suara terseret terdengar dari kejauhan. Feng Zunzi membuka matanya dan melihat kabut putih di kejauhan dengan wajah sedikit berubah. Ini buruk. Itu adalah koloni semut penelan batu. Ekspresi Xiaoyan dan lainnya sedikit berubah saat mendengar itu. Koloni semut penelan batu sangat menakutkan di pegunungan jiwa kematian. Karena mereka memiliki jumlah puluhan juta yang menakutkan. Meskipun mereka hanya peringkat 4, binatang magis peringkat 8 bahkan akan sementara bersembunyi karena jumlah semut yang sangat besar. Xiaoyan dan lainnya tidak pernah menyangka bahwa mereka akan sangat tidak beruntung. Mereka bertemu dengan koloni semut yang merepotkan ini tepat setelah memasuki pegunungan jiwa kematian. Bersiaplah untuk mundur, jangan menghadapi semut sialan ini, kata Feng Zunzi dengan cepat bangkit dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan dan lainnya tidak berani meremehkannya saat melihat ekspresi serius di wajah Feng Zunzi. Mereka segera bangun dan baru saja bersiap untuk mundur ketika Jian tiba-tiba turun dari pohon dan menyerbu masuk ke dalam hutan. Apa yang gadis kecil ini lakukan? Apa dia mencari kematian? Kalian semua harus pergi dulu. Aku akan menyelamatkannya, kata Feng Zunzi dengan serius. Tunggu, suara semut itu telah berhenti, kata Xiaoyi mengerutkan keningnya. Feng Zunzi dan lainnya nampak terkejut saat mendengar kata Xiaoyi. Mereka segera mendengarkan dengan cermat dan menyadari bahwa suara seretan semut telah menghilang sama sekali. Sementara Feng Zunzi dan lainnya merasa terkejut, Jian tiba-tiba keluar dari kabut dingin dengan semut besar bersayap 8 ada di bahunya. Itu adalah ratu semut penelan batu, kata Feng Zunzi dan Tijan Junju yang ekspresinya segera berubah ketika mereka melihat semut besar bersayap 8 berwarna emas di bahu Jian. Ayo pergi, semut besar ini tahu di mana sekte jiwa berada, kata Jian tersenyum di hadapan ekspresi semua orang yang tertegun. Feng Zunzi nampak tercengang saat mendengar kata Jian. Mereka melihat sikap Ratu Semut yang menjadi jinak di hadapan Jian. Mata Feng Zunzi menatap Jian dengan cara yang aneh sebelum berbicara dengan lembut. Penglihatanku benar-benar buruk. Tidak disangka gadis kecil ini menyembunyikan kemampuannya. Xiaoyan hanya tersenyum melihat itu.
Dia jelas tahu identitas Jian. Tekanan yang berasal dari garis keturunan naga kunonya memiliki semacam pencegahan yang tidak diketahui terhadap binatang magis lainnya. Suasana yang awalnya tegang tiba-tiba menjadi santai karena Jian. Xiaoyan berjalan tidak jauh dari Jian. Matanya dengan penasaran mengamati Ratu Semut penelan batu. Ratu Semut tampaknya merasakan Xiaoyan sedang mengamatinya. 8 sayapnya sedikit mengepak sambil menunjukkan banyak gigi tajam di mulutnya dengan ganas ke arah Xiaoyan. Tidak perlu takut. Kata Jian seraya menepuk Ratu Semut membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Semut ini tahu di mana sekte jiwa berada. Tanya Feng Zunzu seraya melirik Ratu Semut. Iya, ikuti aku. Kata Jian memimpin dan bergegas menuju pegunungan yang dipenuhi kabut dingin. Xiaoyan dan lainnya mengikuti di belakang. Dengan Ratu Semut memimpin mereka, kecepatan kelompok Xiaoyan menjadi meningkat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka telah berjalan jauh ke dalam hutan. Jian yang memimpin jalan tiba-tiba berhenti dan meminta yang lain untuk tidak membuat keributan. Kelompok Xiaoyan merasakan ketidakpastian saat melihat itu. Mata mereka dengan hati-hati menyapu. Ratu Semut di punggung Jian tiba-tiba mengeluarkan gelombang sonik yang menyebar seperti riak. Beberapa saat setelah gelombang sonik dipancarkan, banyak burung hitam kecil jatuh ke sekitarnya setelah digigit kawanan semut yang menggigit tenggorokannya. Burung hitam ini adalah mata-mata dari sekte jiwa. Mereka akan menggunakan gelombang suara untuk mengirimkan informasi. Jika kita tidak membunuh mereka, jejak kita akan ketahuan oleh sekte jiwa. 4 sekte jiwa sudah tidak jauh lagi. Kalian semua harus berhati-hati. Kata Jian. Setelah melintasi pegunungan yang agak jauh, mereka akhirnya sampai di lereng gunung yang sangat curam. Mereka menemukan kabut yang menjadi lebih tipis. Di ujung lereng ada lembah besar dengan keempat sisinya menghadap pegunungan. Ada sebuah bangunan besar di dalam lembah yang menyebarkan aura kegelapan yang menakutkan. Apakah ini adalah sekte jiwa? Kata Xiaoyan menyapu matanya ke bangunan besar di dalam lembah. Feng Zunzu dan lainnya juga melihat bangunan besar dan kegembiraan melonjak di mata mereka. Ini akan menjadi waktu di mana mereka akan bertarung habis-habisan. Ada penghalang spasial di tempat ini. Kata Xiaoyan melihat ke langit yang nampak beriak. Serahkan penghalang spasial padaku. Aku akan merobeknya tanpa ketahuan. Kata Jian. Xiaoyan mengangguk mendengar itu. Feng Tua, bisakah kamu merasakan berapa banyak dojun yang ada di sana? Tanya Xiaoyan. Aku merasakan ada 5 dojun. Selain itu ada 10 dojong. Kata Feng Zunzu. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Aku akan menghancurkan penghalang spasial itu. Setelah itu aku akan melepaskan beberapa semut dan menggigit semua orang itu sampai mati. Kata Jian dengan semangat membuat Xiaoyan dan lainnya menjadi tidak bisa berkata-kata. Dia memang benar-benar monster kecil. Xiaoyan, kamu masuklah ke dalam dan menemukan Yao Chen. Bawa dia pergi setelah kamu menemukannya. Kami tidak bisa menahan 5 dojun terlalu lama. Kita juga tidak tahu apakah sekte jiwa akan mengirimkan bala bantuan yang cepat. Kata Feng Zunzu dengan suara yang dalam. Tenang, kalian akan dapat memblokir mereka dengan keras. Kata Xiaoyan tersenyum. Dia menjentikan jarinya dan boneka langit muncul di sampingnya. Ini adalah boneka dojun. Gumam Feng Zunzu dan Tijan Junju terkejut saat melihat boneka langit. Baiklah, dengan boneka ini, kita akan dapat sepenuhnya menunda 5 dojun itu. Masalah menemukan Yao Chen akan diserahkan padamu, kata Feng Zunzu. Xiaoyan mengangguk sebelum melirik Jian. Jian mengangguk dan maju 2 langkah. Cahaya ungu muncul di jarinya saat dia dengan lembut menekannya pada ruang yang terdistorsi dan menghancurkan penghalang spasial tanpa meninggalkan jejak. Sesaat kemudian pintu spasial muncul di depan mata kelompok Xiaoyan saat penghalang spasial hancur. Pergilah, kata Jian. Ratu Semut di pundak Jian sekali lagi memancarkan gelombang suara sonik setelah pintu spasial dibuka. Banyak suara seretan terdengar ketika koloni semut hitam yang padat berkerumun dari hutan dan menuju bangunan hitam besar di dalam lembah. Xiaoyan tersenyum saat melihat gelombang semut yang menyerbu ke dalam lembah sebelum memimpin memasuki pintu spasial. Di satu ruangan besar nampak bujur sangkar dengan pilar batu hitam yang tinggi di tengah ruangan yang tampak menopang langit. Pilar batu hitam ditutupi banyak simbol aneh dengan banyak rantai hitam yang diperpanjang dari pilar batu. Rantai hitam melintasi dan membuat garis besar di tengah ruangan. Ada beberapa tubuh spiritual dengan ekspresi yang menyakitkan dengan cahaya lemah yang menggantung di atasnya. Di tengah ruangan ada panggung dengan 4 rantai hitam tebal yang rapat dan berkelok-kelok. Di ujung 4 rantai ada jiwa tua yang duduk dengan mata tertutup di dalam kelompok cahaya. Secara mengejutkan dia adalah Yaolao. 4 rantai hitam bertahan di atas Yaolao menyebabkan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Keheningan berlanjut beberapa waktu sebelum Yaolao tiba-tiba membuka matanya. Dia bisa merasakan Douci yang sangat akrab mendekat.
Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.